Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 35. Winter menatap kaget Tiara yang menjadi sumber keributan. Apa yang dilakukan wanita bodoh itu? Gumam Winter pelan. Jen, teman sebangku Winter dan sahabat Winter, mengalihkan wajahnya melihat Winter. "Kau mengucapkan sesuatu?" tanya Jen. "Enggak," Winter menatap Jen. "Aku seperti mendengarmu berbicara tadi," ucap Jen meyakinkan. "Telingamu bermasalah," ucap Winter menatap Tiara. Jen hanya menatap kesal Winter, lalu kembali menyaksikan kejadian di depannya. Melihat Tiara dan Mita yang tak kunjung masuk membuat sang guru menjadi kesal. "Hai, masuk ke kelasku. Aku akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada kalian berdua jika tidak masuk," ucap sang guru yang mulai berjalan menghampiri Tiara dan Mita. Mita melangkahkan kakinya menuju kelas, namun Tiara malah menarik tangannya. "Lari!" ucap Tiara menarik Mita berlari pergi. "Hei!" teriak sang guru. Suasana di kelas langsung tak terkendali. "Kalian kejar mereka. Jika kalian mendapatkan mereka, bawa ke kantorku," ucap sang guru, tapi sang murid tampak acuh tak peduli. Hal ini membuat sang guru kesal. "Dan bagi yang bisa menangkap mereka hari ini, kalian mendapat nilai A di pelajaranku untuk semester ini," ucap sang guru dengan senyuman miringnya meninggalkan kelas. Sontak saja murid di dalam kelas langsung berlari mengejar mereka, tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, tak terkecuali Jen yang sudah berlari kencang. Kelas kosong dalam beberapa detik, menyisakan Winter yang masih memproses kejadian yang baru terjadi. Tersadar, Winter memijit hidungnya pelan. "Kau benar-benar gadis bodoh," ucap Winter langsung keluar dari kelas. 10 menit kemudian, "Kenapa mereka mengejar kita?" tanya Mita. "Aku tidak tahu. Kita seperti pencuri saat ini." Tiara tampak mengikat tali sepatunya yang terlepas. "Au!" Tiara mengadu. "Ada apa? Kepalamu terantuk meja?" tanya Mita khawatir. Tiara mengangguk dan mengelus pelan kepalanya. "Meja ini sangat kecil," ucap Tiara. Tiara dan Mita bersembunyi di kantor guru dan berjongkok di meja wali kelas mereka. Untung kita sudah mengantarkan bukunya. Setidaknya satu masalah selesai," ucap Tiara mendesah lega. "Ya, satu masalah selesai. Lalu kau membuat masalah baru lagi," ucap seseorang. Tiara dan Mita tampak kaget dan melihat orang tersebut. Tiara mengenali suara ini. "Halo gadis bodoh," ucap seseorang tersebut, tak lain adalah Winter. Tiara meneguk ludahnya dengan paksa. Dia benar-benar ingin menceburkan dirinya di jurang saja. Tiara benar-benar malu saat ini untuk menatap wajah Winter. Mita dan Tiara masih tetap diam dan bersembunyi di dalam meja, membuat Winter menggerang lelah melihat kebodohan adik kelasnya ini. "Sampai kapan kalian akan tetap bersembunyi di meja sempit itu?" Winter menatap Mita dan Tiara. Mita tersadar langsung keluar dari meja dan merenggangkan pinggangnya yang terasa sedikit sakit. Sedangkan Tiara tampak masih berjongkok di bawah meja. "Ya, lihatlah teman bodohmu itu. Dia masih ingin bersembunyi," ucap Winter dengan senyuman meremehkan. Tiara mengepalkan tangannya kuat, mencoba menahan kesabarannya agar tidak meneriaki Winter. Menghela nafas kasar, Tiara akhirnya keluar dari meja. Melihat hal itu, Winter tersenyum tipis, membuat Mita di sebelahnya tampak terpaku sesaat. Lalu sedetik kemudian Winter kembali berwajah datar. "Kalian beruntung, karena aku yang menemui kalian." Winter menatap Tiara yang menunduk. "Beruntung?" tanya Mita tak mengerti. "Ya,
Guru gila itu membuat hadiah bagi yang menemukan kalian. Hadiahnya akan mendapat nilai A di pelajarannya untuk semester ini, jelas Winter. Mita melotot. Baru kali ini dia melihat Winter berbicara panjang seperti ini. Kakak kelas di hadapannya benar-benar terkenal dingin, sombong, dan sangat irit berbicara. Mita mencoba kembali tersadar, menepuk pelan pipinya untuk tahu ia berada di alam mimpi atau nyata. Dan kesakitan di pipi menjadi bukti bahwa benar saat ini dia berada di alam nyata dan Winter berada di depannya. Oleh karena itu, kakak kelas terus mengejar kami, tanya Tiara. Yah, Winter menatap Tiara. Jadi kau di sini bukan membantu kami? Ucap Tiara menatap lurus Winter. Winter tampak menaikkan sudut bibirnya menatap Tiara. Aku kira kau gadis yang tidak perlu membutuhkan bantuan. Winter melipat tangannya di dada. Tiara menatap tajam Winter. Kau bad boy sialan, teriak Tiara menunjuk Winter. Teriakan keras Tiara membuat teman-teman Winter yang kebetulan berada di lorong kantor guru langsung melihat mereka. Hei, bukannya itu dia? Ucap seorang kakak kelas. Yah, itu dia, ayo cepat tangkap, saut lainnya. Aku pasti akan mendapat nilai A. Tiara menutup mulutnya lalu menatap Mita dan Winter menyesal. Kau benar-benar gadis bodoh. Winter menatap tajam Tiara. Tiara langsung memeluk Mita, menyembunyikan dirinya di amukan singa di depannya. Bagus, bagaimana ini? Ucap Mita cemas. Melihat keadaan tak terkendali, Winter mendesah lelah. Ikuti aku, ucap Winter dan langsung menggenggam tangan Tiara dan Mita. Mereka berlari meninggalkan ruang guru, diikuti teman-teman Winter yang masih mengejar Tiara dan Mita. 30 menit kemudian, Mita menutup mata, mencoba menidurkan dirinya merasakan angin yang berhembus. Mau? Tiara menyodorkan minuman dingin kepada Mita. Makasih. Mita meminum dengan cepat untuk membasahi tenggorokannya yang sudah kering. Di mana Winter? Tanya Mita. Dia pergi melihat keadaan sekolah, jawab Tiara. Mereka diam beberapa saat, menikmati angin yang membuat rambut mereka bergerak mengikuti hembusan angin. Saat ini, Mita dan Tiara berada di atap sekolah. Winter membantu mereka dengan memberikan kunci atap sekolah sebagai tempat mereka bersembunyi. Dan benar saja tidak ada yang mengikuti mereka. Setidaknya saat ini mereka sudah aman. Aku minta maaf. Aku benar-benar membuatmu dalam masalah. Tiara tampak menatap Mita dengan raut menyesal. Mita tampak tertawa lebar. Melihat hal itu, tentu saja Tiara bingung. Hai, tidak masalah. Aku baik-baik aja. Aku menikmati kejadian tadi, ucap Mita terkekeh senang. Apa? Tanya Tiara yang merasa pendengarannya bermasalah mendengar ucapan Mita. Kau tahu? Kita jarang membuat masalah. Sesekali membuat masalah, anggap saja permainan, ucap Mita tampak tertawa, membuat Tiara langsung tersenyum. Tapi, kau tahu, ketika Winter membantumu tadi, semua wanita di kelasnya menatapmu tajam, ucap Mita serius. Yah, aku tahu. Bagaimanapun, dia tetap pangeran arogan di sekolah ini. Tiara menatap awan dengan tersenyum. Tapi kamu menyukai pangeran arogan itu? Ucap Mita menggoda Tiara. Mita, jangan menggodaku. Tiara tampak tersipu. Aku tidak menggodamu, aku bicara fakta. Mita terkekeh senang melihat reaksi Tiara. Aku yakin para wanita di sekolah ini pasti akan membenciku. Tiara tampak menutup matanya. Yah, tenanglah. Mita menepuk pundak Tiara. Kau memang sahabat terbaikku. Tiara memeluk Mita dengan kencang, lalu mereka tertawa lebar.
Winter yang berada di balik pintu atap tampak tersenyum tipis. Sementara itu di kantin sekolah, Kate melangkah mendekati Lukas yang tampak duduk sendiri di salah satu meja kantin. Dengan santai, Kate mendudukkan dirinya di sebelah Lukas. "Lukas, kemana saja kau?" tanya Kate to the point. Lukas melirik Kate sebentar lalu melanjutkan minumnya. "Bukan urusanmu," jawab Lukas cuek. Kate tampak tak senang mendengar jawaban yang dikeluarkan Lukas. "Aku tunanganmu, ini menjadi urusanku juga." Kate menatap Lukas tajam. "Jangan bermimpi, aku tidak mengakuimu sebagai tunanganku." Lukas menatap Kate dengan dingin. "Percuma kau menyangkalnya, Lukas. Bagaimanapun kau tetap tunanganku, dan jangan pernah lari dariku," ucap Kate tersenyum licik. Lukas menatap tajam Kate dan langsung pergi meninggalkan kantin. Roy, Kin, dan Green tampak menatap kepergian Lukas dari meja kantin yang berada di sudut. "Aku merasa tidak enak kepada Lukas. Kenapa kita menjauhinya begini?" ucap Green menyesal. "Aku tidak ada menyuruh kalian menjauhinya. Di sini aku yang bermasalah dengannya, tapi kalian malah ikut menjauh darinya," ucap Ken. "Ais, bagaimana ini?" tanya Green menatap Roy dan Ken bergantian. "Ken, ceritakan apa masalahmu dengan Lukas," ucap Roy serius. "Aku tidak bis." "Ken, jangan karena hal sepele persahabatan kita rusak," ucap Roy. Ken tampak diam beberapa saat. Green tampak tak berani bersuara. Jujur saja, ini pertama kalinya Roy terlihat begitu marah. "Temui aku di atap sepulang sekolah," ucap Ken final sebelum meninggalkan Green dan Roy yang tampak saling bertatapan. Pukul 12 siang, MP manajemen. "Bella, tahan seperti itu," ucap sang fotografer. 1, 2, 3, cekrek. "Ya, bagus. Mari lakukan pose lain," ucap sang fotografer yang puas melihat hasil jepretannya. Bella merubah posenya kembali. Sang fotografer tampak tersenyum senang melihat Bella yang sangat pintar memilih pose yang baik. "Tahan sebentar, oke? 1, 2, 3. "Oke, satu pose lagi. Bisa kau berdiri?" minta sang fotografer. "Oke." Bella berdiri lalu melakukan posenya. Namun baju yang digunakan Bella sangat tipis, membuat Bella tak nyaman. Coba menggunakan jaket merah ini." Sang fotografer tampaknya tahu isi kepala Bella. Dengan senang hati, Bella memakai jaket merah panjang yang diminta. "Apa sebaiknya duduk saja?" Ya, seperti itu lebih bagus jika duduk." "Oke." "Wow, ini sempurna. Kau benar-benar model yang pintar," ucap sang fotografer. Bella tampak tersenyum tipis menatap sang fotografer. "Makasih, senang bekerja sama denganmu," ucap Bella. Sang fotografer tampak tersenyum. Pintu ruangan terbuka. Mrs. Dory masuk ke dalam ruang pemotretan dengan tiba-tiba, membuat semua orang kaget tak terkecuali Bella. "Oke, dengarkan aku sebentar," teriak Mrs. Dory. Bella berjalan mendekati Mrs. Dory untuk mendengar lebih jelas apa yang ingin disampaikan oleh bosnya ini. "Aku mempunyai berita baik," ucap Miss Dory. Bella mengerutkan dahinya. Tumben sekali bosnya terlihat senang seperti ini. "Kita mendapatkan undangan pesta dari desainer terkenal. Coba kalian tebak
Siapa dia? Miss Dory tampak senang membuat bawahannya penasaran. Victoria, tebak salah satu model. Tidak, Miss Dory menggelengkan kepalanya. Clara Remin, tebak salah satu fotografer. Mrs. Dory tampaknya tertawa membuat bawahannya menjadi penasaran. Bella tampak berpikir dan mencoba menebak siapa yang mengirimkan undangan tersebut. Flora Wen, tebak Bella tak yakin. Suasana mendadak hening. Mrs. Dory tampak terpekik senang dan menepuk tangan. Kamu benar sayang, Mrs. Dory tertawa senang. Bella tampak menutup matanya. Flora Wen, desainer terkenal yang menjadi idolanya, mengundang mereka. Bella tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia benar-benar senang bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan idolanya. Pesta akan diadakan 3 hari lagi. Kalian harus menggunakan pakaian terbaik kalian, oke? Ucap Mrs. Dory berbalik pergi meninggalkan ruangan. Semua di ruangan studio tampak senang, tak terkecuali Bella yang benar-benar syok. Namun tak bisa dipungkiri perasaannya saat ini benar-benar ingin meledak saja. Oh tidak, pakaianku tidak ada, aku harus berbelanja. Bella langsung mengambil ponselnya menghubungi Kristal. Halo? Suara Kristal terdengar. Kristal, apa kau ada waktu? Tanya Bella to the point. Ya, aku sedang beristirahat saat ini. Kenapa? Tanya Kristal. Ayo berbelanja, ucap Bella semangat. Hah? Apa kau sakit hari ini? Tanya Kristal bingung. Aku serius, aku gak sakit. Kristal, aku mohon padamu temani aku berbelanja, ucap Bella mulai mengeluarkan suara memelas. Oke, baiklah, aku akan menjemputmu sekarang, ucap Kristal menyerah. Oke, aku menunggumu, ucap Bella senang dan menutup teleponnya. Bersambung.